Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Idul Fitri adalah momen kegembiraan bagi seluruh umat Islam. Kegembiraan karena telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang kita semua berharap semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan, puasa, salat, dan seluruh amal kebaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembira pada hari raya Idul Fitri juga merupakan sebuah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam potongan ayat tentang puasa. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yaitu agar kalian menyempurnakan bilangan puasa, lalu kemudian kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang diberikan kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai bentuk kesyukuran kita pada Idul Fitri, maka mari kita menyempurnakan sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita laksanakan ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kepada kita, yaitu yang pertama, mandi sebelum berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Dalam semua kitab fikih, kita dianjurkan oleh para ulama untuk terlebih dahulu mandi sebelum berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri, karena pada waktu itu adalah momen kebersamaan dengan seluruh umat Islam lainnya bertemu dan salat berjamaah. Yang kedua, yaitu menggunakan pakaian yang terbaik, dan dianjurkan untuk menggunakan warna yang cerah. Pakaian yang terbaik tidak mesti pakaian yang baru, sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa beliau memiliki jubah yang khusus yang hanya beliau gunakan pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, dan juga pada salat Jumat. Yang ketiga, yaitu menggunakan parfum atau wewangian. Hal ini tentu saja bertujuan agar ketika bertemu dengan saudara-saudara muslim lainnya ketika salat berjamaah Idul Fitri, kita dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan yang menyenangkan untuk orang lain. Yang keempat, yaitu terlebih dahulu makan sebelum berangkat menuju ke masjid. Hal ini bertujuan untuk membedakan dan memastikan bahwa pada hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa, dan hari itu adalah hari di mana kita bebas untuk saling menjamu dengan sesama. Yang kelima, yaitu menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Hal ini selain karena praktek dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh, tentu saja ini merupakan bagian dari syiar agama. Yang keenam, yaitu memilih rute yang berbeda ketika berangkat dan ketika kembali dari masjid. Hal ini dijelaskan oleh para ulama agar banyak belahan bumi yang kita lewati yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita lakukan. Yang ketujuh, yaitu ketika sampai di masjid, kita disunnahkan untuk terlebih dahulu salat sunnah tahiyatul masjid sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Dan mesti diingat bahwa pada pelaksanaan salat sunnah Idul Fitri tidak memiliki rawatib atau qabliyah dan ba'diyah. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa kesunahan untuk terlebih dahulu tahiyatul masjid sebelum salat Idul Fitri hanya berlaku bagi makmum. Adapun untuk seorang yang akan menjadi imam salat Idul Fitri, tidak dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Ketika sang imam datang, ia langsung memimpin pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang kedelapan, yaitu senantiasa mengumandangkan takbir sejak terbenamnya matahari Ramadan menuju 1 Syawal
dan ketika kita berjalan menuju ke masjid senantiasa mengumandangkan takbir muqayyad, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan tahniah atau ucapan selamat kepada kaum muslimin yang lainnya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu kalimat yang kita ucapkan kepada muslim lainnya di hari raya Idul Fitri, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menerima amal ibadah kalian. Yang terakhir, untuk menjawab pertanyaan apakah boleh kita bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri, ada segolongan umat Islam yang menganggap ini adalah perbuatan yang bid'ah. Namun sesungguhnya bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri bukanlah satu hal menyangkut ibadah. Ia hanyalah berupa urf yang tidak berkaitan dengan halal haram dalam ibadah. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam praktek ketika selesai sholat Idul Fitri langsung kembali ke rumah dan tidak melaksanakan apa-apa. Namun bukan berarti umat Islam lainnya tidak boleh melaksanakan hal lain seperti saling menziarahi satu sama yang lain, bermaaf-maafan, lalu kemudian ada yang mendatangi kubur keluarga yang telah meninggal dunia untuk membacakan doa. Sekali lagi, hal ini bukanlah hal yang terlarang di dalam Islam, melainkan urf yang tidak berkaitan dengan halal maupun haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.